Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eva Oktaviana di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan konsep dari PTK, kemudian prosedur PTK. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan judul penelitian tindakan kelas dan latar belakang masalah. Di sini saya sudah menyiapkan 4 judul. Dari keempat judul ini, mana yang merupakan judul dari penelitian tindakan kelas? Nanti kalian boleh mencatatnya di buku catatan kalian. Oke, kita bahas. Nomor 1, di sini ada judul hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis narasi di SD kelas 5. Nah, judul ini apakah merupakan judul PTK? Kalian catat di buku catatan kalian. Oke. Untuk nomor 2, upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 4 SD dengan menggunakan metode Vision and Picture. Apakah ini merupakan judul dari PTK? Kalau iya, kalian tulis ya. Kemudian, nomor 3, ada judul peningkatan menulis narasi dengan menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas 5. Apakah ini merupakan judul dari PTK? Kalau iya, kalian tulis di buku catatan. Kemudian nomor 4, ada judul pengembangan cerita pendek menggunakan media gambar grafis untuk siswa SD. Apakah ini merupakan judul dari penelitian tindakan kelas? Kalau iya, kalian tulis. Di dalam menulis judul penelitian tindakan kelas, ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan. Di sini ada what, who, how. Di what itu apa yang akan ditingkatkan. Jadi kita bisa menuliskannya, misalnya bisa ranah kognitif maupun ranah afektif ya. Kalau ranah kognitif bisa hasil belajar, apa kemampuan menulisnya yang akan kita tingkatkan. Jadi dari hasil observasi yang telah kita susun dari latar belakang masalah apa ya. Jadi inti masalahnya apa kita bisa tuangkan menjadi variabel masalah di sini ya. Misalkan ranah kognitif tadi kemampuan menulis puisi yang akan ditingkatkan, kita bisa tulis di sini. Intinya dalam membuat judul itu harus lebih dispesifikkan nantinya ya. Ini ranah bahasa. Kemudian yang kedua, wow, siapa yang ditingkatkan? Siswa kelas berapa yang akan kita tingkatkan ya? Berdasarkan hasil observasi kalian di kelas berapa, tulis. Bisa kelas 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Kemudian di sini how itu bagaimana cara untuk meningkatkan variabel masalah tadi. Contoh tadi misalkan kemampuan menulis puisi. Berarti bisa dengan menggunakan metode atau teknik atau yang lainnya atau dengan pendekatan apa ya. Jadi kita bisa memberikan solusi atau di sini kita bisa menuliskan variabel solusinya. Yang di atas tadi yang meningkatkan variabel masalah, kalau untuk how ini untuk variabel solusinya. Nah, yang perlu kalian harus ketahui juga untuk siapa atau bagaimana ini bisa penulisannya bisa diputar ya, artinya sah-sah aja. Bisa how bagaimana dulu ataupun what dulu yang dalam penulisan judul. Nah, di sini ada 3 judul, intinya sama judul ini ya. Ini saya tulis dengan gaya penulisan yang berbeda. Contoh di sini nomor 1, upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 4 SD dengan menggunakan metode Vision and Picture. Nah, kemudian nomor 2, peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode Vision and Picture pada siswa kelas 4 SD. Yang ketiga, ada penerapan metode Vision and Picture sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 4 SD. Nah, kita perhatikan ya. Di sini saya memulai dengan menggunakan upaya. Di sini dengan menggunakan peningkatan, tapi di sini saya menggunakan penulisannya penerapan. Nah, dari ketiga judul ini ada kata meningkatkan. Jadi untuk PTK ini untuk mempermudah kita melihat ya, mana sih judul PTK, kita bisa melihatnya di sini nih. Ada kata meningkatkan. Nah, kemampuan menulis ini merupakan
variabel masalah ya di awal sudah kita ini bisa di awal ataupun yang kedua nih. Ini beda ya. Ini yang pertama kita di awal untuk kemampuan menulis puisinya untuk variabel variabel masalahnya. Terus siapa yang ditingkatkannya? Kemudian ada metodenya ya atau metode atau variabel solusi ya ini. Nah, untuk variabel solusi ini diusahakan kita menggunakan metode yang termutakhir atau yang kekinian, yang terbaru ya, yang unik, yang terbaru. Boleh jangan menggunakan metode yang lama misalnya. Itu akan lebih bagus ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, setelah kalian mengetahui dari ketiga unsur dalam membuat judul penelitian tindakan kelas, kita akan bahas judul yang tadi pertama kita pelajari ya dari keempat judul tadi. Ada yang pertama, hubungan antara kemampuan membaca dengan kemampuan menulis narasi di SD kelas 5 ini merupakan judul dari jenis penelitian kuantitatif ya, ranah korelasi ini, bukan PTK. Nah, untuk nomor 2, ini merupakan jenis penelitian PTK, di mana ada upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi. Jadi ada apa yang ditingkatkan untuk pada bermasanya kemampuan menulis puisinya ya. Ada W-nya itu siapa ya, siswa kelas 4 SD. Kemudian untuk variabel solusinya menggunakan metode Fisher and Fisher. Jadi kata meningkatkan ini merupakan kata untuk mempermudah kita mengetahui judul PTK apa bukan ya. Jadi intinya ada ciri khasnya ini meningkatkan. Ini merupakan nomor 2 ini merupakan judul PTK. Nomor 3 ada upaya peningkatan menulis narasi dengan menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas 5. Ini juga merupakan judul PTK. Ini ada kata peningkatan. Ini masalahnya terkait dengan menulis narasi. Variabel solusinya menggunakan media gambar berseri. Ditujukan pada siswa kelas 5. Nah, yang keempat, pengembangan cerita pendek menggunakan media gambar grafis untuk siswa SD. Ini merupakan judul dari R&D ya. Bukan dari judul PTK. Jadi untuk judul PTK ini ada pada nomor 2 dan 3. Setelah kita membuat judul, kemudian kita paparkan judul tersebut ke dalam latar belakang masalah. Ya. Ini kita langsung ke bab 1. Latar belakang masalahnya yang perlu kita perhatikan di sini di awal paragraf kita menceritakan apa harapan yang diinginkan ya. Bisa dimulai dari kompetensi siswa yang ingin dicapai dan dijabarkan kondisi idealnya. Kemudian proses pembelajaran untuk mencapainya bagaimana? Nah, nanti sini ada contohnya terkait dengan ini yang saya berikan warna hijau ya, terkait dengan harapan yang diinginkan. Ini ada 2 paragraf yang masih nyambung di mana ada pemahaman terhadap bahasa Indonesia diharapkan menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya kesastraan bangsa Indonesia. Ini makin mengkerucut di sini kita spesifikkan lebih kepada karya sastra menulis puisi ya, pada puisi khususnya menulis puisi ya. Nah, jadi harapannya yang diinginkan ini dapat meningkatkan nantinya untuk menulis puisinya. Kemudian untuk paragraf selanjutnya kita bisa paparkan di latar belakang masalah ini atau kita bisa menguraikannya dalam bentuk bagaimana sih kenyataannya. Intinya di sini kita bisa menjabarkan hasil dari observasi yang kita lakukan di sekolah. Ya. Nah, hasil dari observasi yang kalian dapatkan bisa kalian tuangkan di sini apa melalui wawancara, hasil pretest kita tuangkan ke sini ke paragraf ini ya. Jadi di mana kita uraikan tentang kenyataan yang terjadi di kelas dan disertai bukti-buktinya ya. Hasil pretest menunjukkan bahwa apakah rendah, apakah meningkat. Kalau rendah ya itu perlu kita teliti atau kita tingkatkan.
Kita masukkan juga data-data berupa eh, nilai-nilai rata-ratanya dari berapa jumlah siswa, kemudian KKM-nya berapa, itu buat patokan ya, rendah atau tidaknya hasil belajar atau kemampuan menulis puisi. Nah, kemudian untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya yang saya beri warna hijau ketika melakukan observasi dan bla 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 di mana kalian melakukannya, kalian bisa menjelaskan di sini. Intinya ini hasil datanya nih, diketahui jumlah siswa 26 orang dengan melakukan pretest ya atau tes awal sebelum melakukan penelitian kita harus melakukan pretest dulu ya. Didapatkan nilai rata-rata yang diperoleh dalam pembelajaran menulis puisi ini khususnya masih rendah yaitu 30% dengan KKM 68 pada pelajaran bahasa Indonesia dari sekolah tersebut ya yang di SDN Kalisari 03 misalkan. Nah, di mana alasannya kemana? Masih banyak siswa yang menulis puisi tidak sesuai dengan tema yang diangkat, terus diksi dan rima yang kurang tepat, penulisannya kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan amanat yang disajikan dalam menulis puisi tidak mudah dipahami. Kalian bisa menuliskannya di sini ya, hasil observasi kalian atau hasil pretestnya. Tidak hanya sekedar rendah, tapi apa ya yang menjadi rendahnya? Bagaimana hasilnya sih yang diperoleh ketika proses pembelajaran itu yang ini kita tuangkan di sini. Kemudian setelah menyatakan atau menguraikan terkait dengan hasil observasi yang kita dapatkan di sekolah, kita cari caranya untuk memperbaiki dengan memberikan solusi tentunya ya, bisa menggunakan tindakan, metode, strategi ataupun pendekatan yang lainnya ya. Nah, serta alasan bisa dengan secara logis atau menggunakan teoritis ya. Jadi kita bisa menuangkan. Contoh tadi menggunakan metode apa? Untuk variabel solusinya menggunakan metode Fisher and Victor. Untuk contohnya setelah memberikan variabel solusi kita beri alasannya ya, dan ini contohnya. Nah, setelah variabel masalah ini saya persingkat. Nah, melihat permasalahan tersebut, maka peneliti menemukan ide untuk memperbaiki pembelajaran puisi dengan menerapkan metode Fisher and Victor. Ini maaf ya, pembelajaran menulis puisi ini. Nah, di sini saya masukkan secara teoritis teori ya menurut Handayana untuk memperkuat variabel solusinya. Saya masukkan teori 1 di dalam penulisan bab 1 ini diusahakan jangan banyak teori ya, boleh cukup 1 untuk memperkuat data variabel solusinya, selebihnya data yang kita butuhkan. Nah, di sini menurut Handayana, metode pembelajaran Fisher and Victor merupakan metode pembelajaran yang kooperatif atau mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis ya. Alasannya apa? Tadi kan setelah kita memberikan solusi berupa metode ya untuk meningkatkan kemampuan menulis puisinya menggunakan metode Fisher and Victor ini sebagai variabel solusi. Alasannya kenapa? Karena melalui gambar anak akan dengan mudah berimajinasi untuk menulis puisi dan gambar akan memperjelas hal-hal yang belum siswa ketahui ya. Dari uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode Fisher and Victor di kelas 4 SDN Kalisari 03 Jakarta Timur. Ini merupakan contoh ya untuk variabel solusi beserta alasannya. Setelah membahas latar belakang masalah, kita lanjutkan masih di bab 1 ada identifikasi masalah ya. Di dalam identifikasi masalah ya, dari sejumlah permasalahan yang kita tuangkan tadi di atas,
yang penting untuk dicari jawabannya melalui penelitian itu apa ya? Jadi daftar permasalahan yang terjadi sebagai penyebab adanya kesenjangan seperti yang tadi diuraikan ya di latar belakang masalah ini apa. Nah nanti pertanyaannya tertuju pada proses baru hasil ya. Contoh di sini untuk prosesnya di sini ada bagaimana ya. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture. Jadi kita bisa membuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Bagaimanakah ini untuk menunjukkan prosesnya. Kemudian untuk hasil, di sini kita menggunakan kata atau kata tanya apakah. Apakah metode picture and picture dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 4, maaf ya. Nah, jadi kita menggunakan kata ini untuk membuat identifikasi masalah. Ya. Jadi kita bisa melihat dari daftar masalah yang terjadi sebagai penyebab adanya kesenjangan. Oke, yang telah dituangkan tentunya di latar belakang masalah tadi ya. Setelah identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah. Ya. Dari masalah yang telah teridentifikasi tadi, mana yang sangat penting untuk dicari jawabannya ya. Kemudian kita rumuskan dalam bentuk pernyataan. Di sini saya ambil contoh berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas. Maka perumusan masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui metode picture and picture di kelas 4 SD. Jadi ini merupakan rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalah, kita ke tahap selanjutnya yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Di dalam tujuan penelitian tindakan kelas ini, apa sih yang ingin kita tingkatkan dan ketahui oleh seorang peneliti? Ya, apa tadi? Simpel saja dalam menulisnya, misalnya dengan menerapkan metode picture and picture, peneliti ingin meningkatkan kemampuan menulis puisi. Kemudian setelah tujuan ada manfaat penelitian tindakan. Manfaatnya bisa bagi siswa, bagi guru, ataupun bagi sekolah ya. Di sini saya sudah tulis contohnya untuk siswa. Bagi siswa agar dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan metode picture and picture. Dan untuk guru misalnya manfaatnya penelitian tindakan kelas ini sebagai bahan masukan dalam menerapkan metode picture and picture yang sesuai dengan pembelajaran bahasa di SD sehingga materi pelajaran akan lebih menarik ya. Kemudian yang ketiga untuk sekolah, di mana manfaatnya yaitu memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ini salah satu contohnya. Itu tadi kita sudah membahas terkait dengan judul penelitian tindakan kelas dan latar belakang masalah. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat menulis judul penelitian hasil dari rumusan masalah yang telah kalian temukan di minggu kemarin ya. Kalian telah merumuskan masalahnya, kemudian buat judul, lanjut ke latar belakang masalah. Mudah-mudahan kalian bisa menulisnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.